Salam sejahtera. Kesempatan kali ini merespon narasi Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Asad 50, Al-Asad 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat, ya, sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, atau didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu umat, ya, umat yang botol, bodoh seperti itu, ya. Sadarlah, kami ini sebetulnya Kristen merupakan implementasi keberagamaan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepada yang dipertuhankan, yakni Yesus. Beliau mengaku dirinya nabi dan rasul untuk Bani Israel waktu itu, bukan untuk dunia, serta bukan untuk selamanya sepanjang usia dunia. Tetapi pengikutnya lah yang mempertuhankannya. Dengan bukti berikut. Dalam Yohanes 7 ayat 16 dan 12 ayat 49 bahwa Yesus adalah utusan. Ini buktinya. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan." Yesus mengakui dirinya Rasul, bukan Tuhan. Diperkuat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 12 ayat 49 dan Yohanes 17 ayat 3 mengkonfirmasikan bahwa Yesus hanya Rasul, bukan Tuhan. Dan Tuhan itu esa dan tidak bisa dibagi. Yesus berpesan hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Indonesia. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada pesan di situ, kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin satu. Dan poin kedua, mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi dari dua ayat itulah, dari Markus 12:29 dan Yohanes 17 ayat 3, itulah yang membuat saya, ini jawabannya gitu loh. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Kalau lagi maghrib, saya nonton di TV, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh. Sok paling bener, ya, memaksakan kehendak. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya. Bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Ya. Bayangkan di kitab suci saya ada syahadat yang saya baca tadi, Yohanes 17 ayat 3 itu. Kita justru lebih memegang ajaran yang diajarkan gereja. Iya, dia benar satu, tapi dia berkarya dalam tiga pribadi. Akal dan nurani saya menolak itu. Yang membuat saya tertarik dengan Islam, ada ketegasan
kejelasan, komitmen yang dipegang ketika mereka mempunyai kitab suci. Tidak seperti di agama saya sebelumnya. Setelah masuk Islam, merasa saya merdeka dari belenggu kebodohan, dari belenggu kebingungan. Karena yang saya rasakan ketika saya di Katolik, namanya agama itu, poin pertamanya adalah konsep ketuhanan. Sedangkan konsep ketuhanan ini membingungkan bagi saya. Yang jadi pertanyaan di hati saya, bagaimana saya bisa memeluk sesuatu yang membingungkan? Makanya ketika di Islam, yang saya rasakan adalah kelegaan, ketenangan. Kitab yang Anda gunakan dalam keagamaan, Anda menyebutnya bernama Alkitab. Tolong tunjukkan dasarnya apa? Apakah pasal dan ayatnya ada? Tolong tunjukkan pasal apa dan ayat berapa. Anda menyebut kitab tersebut dengan nama Alkitab, tetapi faktanya kitab tersebut terdiri dari beberapa kitab. Sehingga sebutan tersebut salah bro, sorry ya. Yang benar adalah Al-Kutub. Kasih nama dan atau menamai kitab aja salah. Bagaimana substansi yang ada di dalamnya? Questionable bro. Ini salah satu bukti bahwa kitab tersebut bukan dari Tuhan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Dan baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itulah pasal dan ayat di dalam Bible yang merupakan kitab agama Kristen. Di dalamnya mengajarkan sebagaimana yang telah ternarasikan. Bahkan nanti akan dikonfirmasi dan verifikasi dengan statement oleh pendeta dan implementasi oleh seorang gembala yang menyamar menjadi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Data dari Alkitab secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Dan di gereja Bapak terlibat pelayanan? Ya, 2016 akhir saya udah pelayanan di gereja sebagai pendoa syafaat. Dengan pakaian perempuan? Iya. Dengan identitas perempuan? Pendoa syafaat? Iya. Jadi mereka tidak tahu bahwa Bapak sebenarnya laki-laki gitu ya? Nggak tahu. Nah artinya apa? Artinya setan adalah bapak segala dusta. dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dikatakan banyak penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Dan penyesat-penyesat ini cirinya apa? Mereka tidak mengakui kalau Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dan kemudian di ayat terakhir dikatakan itu adalah penyesat dan antikristus, Dajjal. sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.